Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Bayi Ira Satyana Waningsih. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Berau jurusan Ekonomi Pembangunan. Nah, di video kali ini saya ingin membahas materi tentang ekonomi moneter. Nah, materi pembahasan yang akan saya jelaskan di sini: 1. Pengertian ekonomi moneter dan pengertian ekonomi moneter menurut para ahli. 2. Ruang lingkup ekonomi moneter. Pengertian ekonomi moneter. Ekonomi moneter merupakan salah satu bagian dari ilmu ekonomi yang secara spesifik mempelajari tentang variabel ekonomi makro yang berpengaruh pada penawaran dan permintaan uang. Ekonomi moneter juga mempelajari mengenai sifat, fungsi, peranan uang, dan pengaruh uang pada aktivitas ekonomi sebuah negara. Singkatnya, ekonomi moneter berbicara mengenai uang, seperti halnya pasar uang, mekanisme penciptaan uang, peranan uang, tingkat bunga, inflasi, hingga kebijakan moneter dan persoalan krisis keuangan. Nah, ekonomi moneter menurut para ahli. Di sini ada Nopirin. Menurut Nopirin, ekonomi moneter adalah bagian dari ilmu ekonomi yang mengkaji tentang sifat dan fungsi serta pengaruh uang terhadap aktivitas ekonomi. Yang kedua ini ada Irving Fisher, ekonomi moneter dengan transaction velocity theory. Irving Fisher berpendapat bahwa kecepatan peredaran uang berpengaruh pada perputaran barang dan jasa. Nah, yang ketiga ini ada David Ricardo. Menurut David Ricardo, ekonomi moneter berhubungan dengan kasus antara jumlah uang dan nilai mata uang. David Ricardo ini menyatakan bahwa jumlah uang dan nilai mata uang berbanding terbalik. Ketika jumlah uang bertambah, maka nilai mata uang justru akan menurun dari nilai semula. Nah, di sini ada ruang lingkup ekonomi moneter. Yang pertama ini peran dan fungsi uang dalam perekonomian. Uang dikenal menjadi sebuah alat tukar yang dipergunakan untuk perdagangan atau jual beli. Namun, sebelum mengenal uang, masyarakat melakukan transaksi perdagangan dengan sistem barter atau bertukar barang dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang bersangkutan. Kini, transaksi jual beli tak lagi menggunakan sistem barter, melainkan sudah menjadikan uang sebagai alat pembayaran. Semakin berkembangnya teknologi, kini yang disebut uang sudah tak lagi hanya berkisar pada uang kertas atau uang logam. Bentuk uang kini bisa berupa apapun selama dalam satu kelompok masyarakat menyetujui dan bisa dipergunakan sebagai alat tukar. Contohnya saja, saat ini seperti mulai maraknya penggunaan uang digital sebagai salah satu cara bertransaksi dalam jual beli. Uang berfungsi sebagai alat tukar dalam pembayaran. Uang mulai banyak digunakan masyarakat karena uang memiliki 4 fungsi. Yang pertama, uang menjadi alat tukar menukar. Uang menjadi alat tukar yang memberikan kemudahan dalam keberhasilan transaksi ekonomi. Yang kedua, uang sebagai ukuran atau standar dalam pembayaran yang tertunda. Maksudnya fungsi uang ini sebagai ukuran pembayaran yang tertunda berkaitan dengan transaksi pinjaman. Yang ketiga, uang menjadi satuan nilai. Uang sebagai satuan pengukur nilai berfungsi untuk menentukan nilai dalam pertukaran barang karena satuan uang tertentu. Yang keempat, ada uang sebagai alat penyimpanan nilai dan kekayaan. Uang bisa digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa yang akan datang. Nah, ruang lingkup yang kedua ada sistem moneter serta pengaruhnya terhadap jumlah uang dan kredit. Sistem moneter adalah sebuah sistem di mana terdapat peraturan dan undang-undang yang berkaitan erat dengan faktor pengendalian dan pengawasan uang yang beredar dalam suatu negara. Fungsi dari sistem moneter ini antara lain:
Satu, menciptakan iklim yang lebih fleksibel dan cepat dalam setiap kegiatan ekonomi, termasuk dalam pembayaran atau transaksi lainnya. Yang kedua ini penentu arah kebijakan moneter yang akan berdampak pada stabilitas tingkat bunga. Yang ketiga ini berperan dalam percepatan pertumbuhan ekonomi. Dalam penerapannya, sistem moneter terdapat 3 unsur pokok yang harus terpenuhi. Yang pertama, standar uang. Standar uang terbagi menjadi 2 jenis, yaitu standar komoditas dan standar kredit. Standar komoditas ini ditentukan dengan emas, sedangkan standar kredit justru menerapkan sistem moneter yang tidak bertanggung pada jenis logam yang tertentu. 2. Jenis-jenis uang. Sistem moneter berdasarkan pada beberapa aturan terhadap jenis uang yang beredar di masyarakat. Jenis-jenis uang yang berlaku di Indonesia umumnya terdiri dari uang kartal dan uang giral. Uang kartal adalah uang kertas dan uang logam yang umum jadi alat transaksi jual beli pada umumnya. Sedangkan uang giral merupakan alat pembayaran dalam bentuk surat-surat berharga yang dikeluarkan oleh bank umum. Contohnya uang giral ini ada cek, bilet giro, telegrafis, transfer hingga deposito berjangka. Yang ketiga, lembaga penerbitan dan pengendalian uang. Lembaga penerbitan dan pengendalian uang adalah lembaga yang berfungsi sebagai lembaga memiliki wewenang serta legalitas untuk mencetak dan mengedarkan uang, yaitu bank sentral dan bank komersial. Bank sentral memiliki peran dan wewenang dalam mencetak uang kartal. Contohnya itu uang kertas dan uang logam, sedangkan bank komersial memiliki legalitas dan wewenang dalam ruang lingkup pada uang giral. Contohnya itu seperti surat-surat berharga seperti cek, giro, sertifikat, dan deposito. Ruang lingkup yang ketiga, ada struktur dan fungsi dari bank sentral. Bank sentral merupakan sebuah lembaga yang memiliki wewenang untuk mengatur serta menentukan kebijakan moneter dalam suatu negara. Bank sentral Indonesia tak lain adalah Bank Indonesia. Beberapa tugas utama bank sentral diantaranya yaitu 1. Mengatur dan menjaga seluruh kegiatan terkait dalam tujuan menjaga kestabilan nilai mata uang. 2. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang dapat meningkatkan produktivitas barang dan jasa, juga meningkatkan pembangunan negara. Yang ketiga, memiliki wewenang dalam mencetak uang baru. Yang keempat, mengendalikan jumlah uang yang beredar, termasuk menarik uang yang sudah beredar untuk menjaga kestabilan ekonomi. 5. Mengendalikan serta mengatur seluruh kegiatan bank-bank yang ada di dalam negeri. Ruang lingkup yang keempat, ada pengaruh jumlah uang dan kredit terhadap kegiatan ekonomi. Jumlah uang yang beredar adalah seluruh jumlah uang kartal dan uang giral yang ada di masyarakat yang kemudian digunakan dalam berbagai kegiatan ekonomi. Berikut ini beberapa pengaruh jumlah uang dan kredit pada terhadap kegiatan ekonomi. Yang pertama itu ada tingkat pertumbuhan ekonomi. Jumlah uang yang beredar berpengaruh pada tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Semakin tinggi jumlah uang yang beredar bisa menjadi indikasi meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan berlaku juga sebaliknya. Yang kedua itu tingkat suku bunga. Meningkatnya jumlah uang beredar dapat menyebabkan tingkat suku bunga menurun yang nantinya dapat menarik banyak investasi dan pinjaman kredit untuk kegiatan ekonomi. Yang ketiga ada daya beli masyarakat. Jumlah uang yang beredar juga berpengaruh pada daya beli masyarakat. Ini menjaga kemampuan daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa. Yang keempat, harga pasar. Jumlah uang yang beredar berpengaruh pada inflasi dan deflasi, sehingga menjaga harga pasar tetap stabil diperlukan untuk menurunkan risiko adanya inflasi dan deflasi. Ruang lingkup yang kelima, pembayaran serta sistem moneter internasional. Sistem moneter internasional merupakan kerangka kerja institusional yang saat dilakukan pembayaran internasional, pergerakan modal, dan nilai tukar antar mata uang dilakukan. Sistem moneter juga berhubungan dengan serangkaian perjanjian, undang-undang, aturan, institusi, mekanisme, dan kebijakan yang kompleks terkait pergerakan modal, pembayaran internasional, nilai tukar mata uang.
Adapun konsep dasar ekonomi moneter, yang pertama ini konsep ekonomi moneter konvensional. Konsep ekonomi moneter konvensional adalah sebuah konsep di mana instrumen utama dalam kebijakan moneter yang digunakan adalah tingkat suku bunga. Pada konsep ekonomi konvensional terdapat tujuan dari memegang uang yang didasarkan pada 3 keinginan, yaitu tujuan transaksi, tujuan berjaga-jaga, dan tujuan spekulasi. Yang kedua ini ada konsep ekonomi moneter syariah. Tak seperti konsep ekonomi moneter konvensional yang mengutamakan tingkat bunga, konsep ekonomi moneter syariah justru menghindari atau bahkan melarang hal tersebut. Pasalnya, dalam ekonomi syariah, bunga dianggap sama dengan sistem riba. Contoh ekonomi moneter. Contoh penerapan ekonomi moneter atau kebijakan moneter salah satunya bisa dilihat ketika terjadi inflasi pada perekonomian suatu negara. Saat kondisi seperti ini, pemerintah melalui bank sentral atau jika di Indonesia lewat Bank Indonesia akan meningkatkan adanya cadangan kas untuk mengurangi peredaran uang di masyarakat. Akan tetapi, jika dalam kondisi sebaliknya atau suatu negara mengalami deflasi, maka pemerintah melalui bank sentral akan menurunkan cadangan kasnya. Ada beberapa contoh lain penerapan ekonomi moneter, diantaranya terjadinya perubahan tingkat suku bunga, perubahan pada jumlah uang beredar, terjadinya fluktuasi nilai tukar mata uang, terjadinya kredit macet yang tak bisa dibayarkan, kebijakan Bank Indonesia dalam mendorong penyaluran pinjaman kredit dan sejenisnya. Itulah hasil dari materi saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.